Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya mendapat info terbaru dari channel kami. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak-banyaknya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel kita ini lebih maju lagi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan P3K atau biasa disebut First Aid Kit, atau biasa menyebutnya First Aid Box, ada yang menyebutnya sebagai IFAK ya, bisa Individual First Aid Kit. Jadi, alat pertolongan pertama pada individu ya. Jadi untuk tindakan pertama kali ya, jika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan individu. Di pasaran cukup banyak yang menjual berbagai macam peralatan ya, baik yang biasa saja, yang model seperti begini, yang model dompet, yang model seperti ini nih dari Daula Giri ya. Seperti ini cukup bagus juga nih, wadahnya nih tebal dan ini hard case ya, hard case. Bagus, jadi obat-obatan dalamnya cukup terlindungi. Kemudian ada model-model militer yang seperti ini ya, ada yang model-model taktikal yang seperti ini, ada juga model apa ya, taktikal ya, nyebutnya sebagai model taktikal. Modelnya mall system, ini juga sama, mall system juga sama ya. Mall system ini adalah yang paling besar, yang paling lengkap dari sini. Ini medik ini macam-macam, dan ada lagi yang punya TNI, yang loreng dan sebagainya, banyak sekali lah ya. Isinya mungkin mirip juga kita ya. Kalau itu kita buka seperti ini. Ini model rip away namanya ya, seperti ini. Ini ada perlengkapan medik di dalamnya. Cukup banyak dan cukup lengkap ya. Sehingga ini dapat diandalkan ketika terjadi sesuatu di perjalanan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tentunya ya. Tapi jika terjadi, kita harus siap. Jadi kalau kita namanya sudah main di outdoor ya, harus selalu siap dengan skenario terburuk ya. Dan di sana ingat, jauh dari sarana kesehatan, jadi peralatan paling tidak harus lengkap ya, seperti ini. Ini tidak akan kita bahas semua satu persatu, mungkin lama. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih kita menyusun sebuah alat individual ya, salah satu alat-alat kesehatan individual ya. Yang saya bahas yang paling gede ini aja dulu ya. Ini yang model Condor. Isinya ini patchnya pouchnya model Condor. Kalau yang ini model Titan ya, Titan Survival. Ini model Rhino Rescue ya. Nggak tahu ini model apa ya, tapi sama, ini bahannya paling keras yang ini ya. Ini benar-benar militer, benar, tahan banting ini. Ini bagian dari apa ya? Ini kayaknya bagian dari assault vest ini. Alat kesehatan ya. Yang kita baca di sini aja, isinya apa aja sih ya? Apa yang bisa kita taruh di sini, karena kita kegiatan outdoor cukup jauh, melalui rute-rute yang berbahaya, dan itu saja ada ancaman dari alam. Ini kita bahas yang ini saja ya. Oke, mari kita bahas. Oke, kita bahas yang ini saja. Ini karena yang paling besar isinya ya. Nanti kalau misalkan kita berpikir tempat kegedean, pengen yang kecil segini, tentu bisa juga, cuman nanti dikurangi yang tidak perlu. Atau mau saya pengen dompet begini aja yang 15 ribuan, yang penting isinya lengkap, oh boleh, nggak ada masalah. Yang penting kemana-mana kita harus siap, namanya satu set alat pertolongan pertama. Oke, mari kita buka isinya apa aja. Semoga memberikan inspirasi buat rekan-rekan sekalian. Ini model rip away seperti ini, kita buka. Nah, seperti ini. Jadi 3 seperti ini ya. Isinya macam-macam. Di sini ada 3 kompartemen ya. Yang pertama sekali kita buka di sini adalah emergency bandage atau perban emergency. Ini sangat penting sekali ya. Ini untuk menghentikan pendarahan ya, untuk perban darurat sekali. Ini cepat sekali menghentikan pendarahan. Ini ada 2, ini ukuran 4 inci. Dan ini yang ukurannya agak besar. Ini emergency bandage yang ukurannya 6 inci atau 15 cm. Ini lebih besar lagi ukurannya. Beda jauh ya. Hampir 5 cm bedanya. Ini untuk luka yang lebar sekali ya.
Oke, tidak perlu bawa dua-duanya, cukup beli salah satu saja. Ini saya hanya mau menunjukkan yang perlu kita bawa apa aja sih. Kemudian yang penting, yang kedua adalah tourniquet. Tourniquet ini macam-macam bentuknya. Kebetulan saya beli yang cat tourniquet. Cat tourniquet ini adalah CAT itu sana cat itu ya, atau namanya combat application tourniquet. Ini seperti ini. Cara makainya seperti ini. Ini untuk menghentikan pendarahan yang tidak terkontrol ya. Kalau supaya robek besar, kita kasih tourniquet dulu ya supaya terkontrol, kemudian baru kita perban. Kemudian di sini ada gunting. Gunting ini untuk merobek kain, merobek apa ya? Merobek kain lah ya. Kalau kita luka di dalam, kita robek ini. Kalau kita melepas baju dan cepat, kemudian ini ya. Itu untuk melepas perban. Ini biasa disebut sebagai shear, emergency shear, atau ya gunting emergency lah kita sebut ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi, nah ini combat tip, ini kayak lakban itu ya, tapi ini melekatnya erat sekali. Ini digunakan banyak sekali gunanya ya, untuk yaitu perban, untuk nutup luka dan sebagainya. Ini bisa juga dalam keadaan darurat tentunya. Kemudian ada lagi, ini adalah elastis bandage. Nah, elastis bandage seperti ini ya, ini lentur sekali. Ini fungsinya, ini untuk kalau ada yang patah tulang ya, ada patah tulang bisa diperban pakai ini supaya tidak terjadi pergerakan tulang lagi. Biasa istilah di itu apa, kalau di pramuka tuh nyebutnya membuat bidai apa bidal tuh saya, bidai ya, untuk membuat bidai untuk mencegah supaya patah tulangnya nggak sakit sekali ya. Kita jepit, kemudian kita bungkus pakai ini. Atau untuk yang kesleo juga supaya tidak bergerak kemana-mana ya, apa tidak terjadi pergerakan sehingga memarahi tambah parah, bisa pakai ini. Ini yang ukuran 4 in ya, atau 10 cm. Oke. Kemudian ini sudah perban, ini sudah, ini oke. Lanjut lagi di sini. Nah ini obat ajaib saya, mana-mana selalu ikut ya. Saya bukannya promosi nih ya, tapi obat ini memang yang saya pakai kemana-mana, ini untuk obat macam-macam ya. Saya bukannya promosi ini ya, tapi ya di endorse sama ini enggak. Ini memang saya beli pakai ini yang sering saya bawa kemana-mana. Kalau hand cream ini fungsinya banyak sekali ya, untuk pegelin, untuk macam-macam ya, untuk masuk angin, untuk kerokan oke juga nih. Saya hobi kerokan misalnya, walaupun tidak baik buat kesehatan, tapi saya suka kerokan. Kemudian ada lagi di sini adalah ini emergency blanket. Nah, ini penting sekali kalau ya untuk menangani orang kena hipotermia atau yang kedinginan ya. Bungkus pakai ini ya, sehingga panas tubuhnya tidak kemana-mana dan menimbulkan rasa hangat, sehingga orang tidak kedinginan. Ini harus ada, dalam keadaan terjepit ini bisa jadi tenda. Oke, selanjutnya di sini ada alcohol wipe. Sensi ini alcohol wipe. Fungsi dari alcohol wipe ini adalah untuk membersihkan luka atau membersihkan tangan kita juga bisa. Ini intinya untuk membersihkan suatu benda dari bakteri ya, bakteri dan sebagainya. Kemudian di sini ada apa? Oke, ada alat aneh apa tadi? Ini namanya nasal airway. Nasal airway ini fungsinya dimasukkan ke dalam lubang hidung nih ya. Jika terjadi penyumbatan di lubang hidung yang parah atau di tenggorokan nggak bisa nafas, ini dimasukkan ya dalam lubang hidung, sehingga untuk memberikan aliran udara. Ini pas ini kalau lubang hidung masuk sampai ke tenggorokan itu ya, ke aliran itu, sehingga orang bisa bernapas. Perlu latihan ya, sebenarnya kita dicolok waktu swab aja udah pedes banget, apalagi pakai ini segini gedenya ya. Ini kayak karet gitu ya, lentur. Namanya nasal airway. Nah, dipakai sekali, jangan digunakan jika ini rusak, jadi jangan sampai kebuka. Kalau sampai kebuka ini tidak lentur lagi kalau udah kena udara ya. Oke. Kemudian di sini ada pinset. Nah, pinset ini Kemenkes RI dan sebagainya. Ini
pinset itu kita sebenarnya ini forceps ya, ini untuk bisa untuk macam-macam gunanya ya, tapi intinya kalau ngambil duri ya, untuk lepas duri intinya. Kalau saya sih di ini emergency untuk ngelepas nyabut duri ya, kalau kita kena duri kan sulit kalau pakai tangan, sulit, kemudian ya malah kan kita nanti infeksi, malah kenain luka ya. Pakai ini kita bersihkan pakai ini dulu, baru kita laksanakan pencabutan duri. Karena kalau kita main di outdoor kena duri itu hal yang paling sering sekali ya, kena duri. Ini harus ada, usahakan yang jangan yang plastik ya, usahakan yang metal seperti ini, harganya tidak terlalu mahal juga. Kemudian lihat lagi di sini. Nah, di sini ada kompres Gauss. Ini kayak perban tapi dikompres. Fungsi ini, dan ini ada zat untuk menghentikan darah, membekukan darah. Fungsinya apa? Kita misal ada luka robek besar, ini dibuka, dikeluarkan, disumpelkan ke dalam luka itu. Fungsinya dia akan menghambat pendarahan dan memberikan penggumpalan darah ya. Setelah dikasih ini baru ditutup sampai ini emergency bandage ya, seperti itu. Ini fungsi dari kompres Gauss. Ini usahakan pasti harus ada di dalam alat-alat P3K. Kemudian di sini nitrate glove, ini sarung tangan. Kalau kita melakukan pengobatan terhadap rekan kita pakai sarung tangan, oke? Supaya tidak membawa infeksi ke rekan-rekan kita. Nah, kalau luka itu kan terbuka ya kulit itu, sehingga harus hati-hati. Kemudian berikutnya chest seal vented. Nah, ini ada dua. Ini seperti ini. Ya, ini seperti Tensoplast, cuman besar ukurannya ya. Ini untuk menutup luka di dada atau di badan ya. Kalau dibungkus pakai emergency bandage kan susah bernapas orang ya. Maka ditempel pakai ini. Ini lebar kayak Tensoplast tapi lebar. Dan ada ventilasinya, artinya udara dari dalam bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk. Kenapa? Biasanya kalau terjadi luka di dalam itu terjadi penggembungan ya, ada udara di dalam itu harus keluar udara itu. Kalau tidak menimbulkan rasa sakit luar biasa ya. Ini chest ventil. Biasanya untuk luka tembak ya. Kenapa dua? Karena kalau luka tembak itu tembus harus tempel di dua titik ya, di depan dan di belakang. Makanya selalu satu set isinya dua ya, seperti itu. Ini ada dua. Yang suka hobi berburu harus selalu siap ini ya, harus selalu siap ini. Kemudian ini ada Hansaplast ukuran besar. Ini sama untuk menutup luka juga, cuman ukurannya cukup besar, ukuran besar ya. Oke. Kemudian di sini ada kasa steril biasa ya, ini ukuran besar yang 10x10. Sudah habis. Kemudian oke, kita lanjut lagi di sini. Ini obat-obatan yang saya bawa. Nah, ini sifatnya pribadi ya. Saya bilang kalau saya kemana-mana saya bawa ini. Saya nggak di-endorse sama tolak angin, cuman ini memang ya terus terang ini yang saya bawa. Saya suka bawa tolak angin untuk dicampur dengan teh panas, diminum pas lagi malam hari ya, enak juga ya, mantap itu ya. Sebagai kalau di gunung enak banget itu ya. Tolak angin jangan langsung diminum ya, kita bikin teh atau bikin apa lalu dikasih ini, diminum dalam keadaan panas. Luar biasa, sip. Di sini ada obat-obatan yang umum. Di sini ada ini paracetamol ya, bisa silakan. Saya sih senengnya Bodrek, cocok ya. Dan ini Entrostop, biasa yang banyak di pasaran ya, obat sakit perut. Dan ini obat paracetamol berarti untuk menurunkan panas dan menghilangkan rasa sakit. Bisa juga tambah ibuprofen ya, ibuprofen itu untuk menghilangkan rasa sakit juga. Kemudian di sini ada Hansaplast, cukupnya. Ini fungsinya untuk nambah luka, sama dengan ini yang besar, ini yang kecil. Kalau lukanya cuma di jari sedikit di sini ya tempel pakai yang kecil, nggak usah pakai ini karena ini harganya lumayan agak mahal ya. Jadi kita disesuaikan aja kondisinya ya. Kalau cuma luka sedikit di sini kena peso ya pakai ini aja. Kemudian di sini ada Catgut Chromik. Nah, ini adalah jarum untuk menjahit. Ini modelnya yang benangnya bisa jadi ini ya, apa kayak otot gitu ya. Jadi daging lah kalau disebutnya, jadi nggak perlu
buka lagi. Ini yang nomor berapa nih, saya lupa juga nih. Ini sudah lengkap ya, jarumnya seperti ini melengkung, kemudian panjang benangnya 75 cm. Ini ada dua, ini sudah ya sudah dengan ini, jadi tinggal pakai aja. Kalau kita sobek panjang ya mau nggak mau kita jahit ya, supaya tidak lebar lukanya dan untuk mempermudah pengobatan ya. Kalau lukanya sayat ya, namanya di outdoor pasti bermain dengan benda tajam, entah itu kampak, parang ya, pisau dan sebagainya. Kemungkinan bisa terjadi, kita jaga-jaga, makanya kita siapkan ini. Tapi ya yang megang kalau mau jahit luka ya harus orang yang benar-benar tahan banting ya, kan ini malah pingsan-pingsan karena ngeliat luka yang mengganga gitu. Memang kalau lagi teori sih mudah ya, kalau udah praktek ngeliat apalagi kawan kita dekat yang luka itu, aduh nggak tega rasanya ya. Tapi harus ditolong, kalau tidak bagaimana rekan kita ya. Tugas kita untuk menolong rekan kita yang terkena musibah ya, itu wajib bagi penggemar outdoor ya, menolong sesama rekan penggiat outdoor. Untuk itu saya sebentar seperti ini alat itu. Ya kalau mau ditambah silakan, misalkan kita mau menambah salep krim luka ya, atau salep antibiotik juga boleh, nambah obat merah juga boleh. Kalau saya pakai ini aja cukup ya. Bisa ditambahkan obat merah, tambah apa silahkan ya, itu murah dan bermanfaat juga ya. Mungkin kalau kita mau pakai obat merah tidak usah pakai yang Hansaplast begini, atau mungkin pakai emergency bandage kalau luka-luka kecil ya, di obat merah aja, lecet-lecet dikit nggak apa-apa. Atau kalau sasaran sih mending sekarang pakai salep ya, salep luka itu kan ada tuh yang 10 gram ataupun yang 20 gram itu bisa juga untuk luka bakar ya. Silakan seperti itu ya. Ini contoh aja, nyusunnya seperti ini ya. Silakan rekan-rekan menyusun perlengkapannya seperti apa. Minimal ada perban ini ya, pembalut cepat, harus ada yang namanya tourniquet. Kemudian ini ya, namanya apa, emergency blanket, ini harus ada 1, 2, 3 tuh minimal ada, sama perban ini harus ada ya. Nggak perlu bawa semua, tapi ini kan perlu semua, sebenarnya perlu semua ini. Cuman kalau kita ngepres banget ingin hanya ditaruh di ukuran segini, usahakan ada satu alat untuk perban ya, menolong luka trauma ya, luka trauma. Minimal ada alat untuk itu. Saya bukan ahli medis dan sebagainya, tapi dari pengalaman saya perlukan alat-alat ini. Dan saya juga sering beli macam-macam alat medik, rata-rata isinya seperti ini. Sisanya silahkan tambah sendiri sesuai keperluan kita, yang cocok dengan kita apa. Sayangi diri kita, sayangi diri rekan-rekan kita ya, sayangi orang yang kita cintai. Bagaimana ya, kita siapkan alat-alat ini sehingga kita bisa menolong diri sendiri, bisa menolong orang lain juga. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih banyak, mantap.